Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini bukan sekedar jalan-jalan pagi, tetapi keliling pagi-pagi, naik motor mengitari kota Kendari. Rencananya pagi ini kita akan menuju ke Jembatan Kuning. Bukan merah, bukan hijau, tetapi kuning. Kenapa sih disebut Jembatan Kuning? Nah, kalian akan tahu bagaimana jawabannya. Tetapi sebelum lanjut, karena kabutnya sangat tebal, kami berhenti sejenak di hutan bakau. Nah, hutan bakau ini nih hutannya. Tetapi bakaunya sudah semakin jauh. Ini adalah tambak-tambak milik masyarakat untuk memelihara atau berbudidaya ikan. Biasanya masyarakat Kota Kendari datang ke sini untuk mencicipi berbagai menu ikan. Jadi mulai dari ikan bakar, palung mara, rasa lapar pagi-pagi. Setelah mentari beranjak naik, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Jembatan Kuning. Jalan hari ini sangat dingin. Setelah melewati pelabuhan samudra, kami pun tiba di Pasar Lapulu. Tetapi pasarnya masih sepi, sehingga atau enggak ya? Nantilah, pedagangnya pun masih mengatur dagangannya. Lanjut, kita jalan terus, mumpung kita masih pagi. Nah, sebelum tiba di sana, kami mampir sejenak untuk menghirup udara pagi di sekitar Jalan Garuda di pinggir pantai. Segar sekali. Udara seperti ini jika di daerah pegunungan susah untuk didapatkan. Artinya suasana pagi di sekitar pantai. Masa ada pantai di pegunungan kan? Nah, aktivitas masyarakat di pagi ini sudah mulai terlihat. Berbagai perahu sudah mulai jalan di perairan sekitar Teluk. Begitu pula dengan masyarakat sekitar yang berada di pinggir pantai. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di daerah pinggir pantai ini masyarakat sudah mulai beraktivitas. Ada yang menuju ke pantai, ada pula yang mulai memasuki wilayah-wilayah pasar tradisional yang ada di sini, atau sekedar berjalan kaki menikmati udara pagi. Untuk perjalanan ke Jembatan Kuning dari Tugu Religi kurang lebih 15 km. Jarak tempuhnya secara normal jika berkendara itu 24 menit. Coba bayangkan, jauh kan? Nah, setelah beristirahat sejenak di pos pertama, kami pun tiba di pelabuhan kecil. Perahu-perahu yang akan menuju ke Kota Lama Kendari. Nah, di seberang teluk ini, itulah Kota Lama. Terlihat jelas ada pelabuhan SAR. Nah, kapalnya unik bukan? Warnanya merah. Itu terlihat dari kejauhan. Sekarang kita zoom. Oke, terlihat jelas kan? Nah, para nelayan pun sudah mulai ada yang beraktivitas. Tapi yang unik di pagi-pagi seperti ini, perahu-perahu penyeberangan ini sudah mulai beroperasi, mengantarkan berbagai kebutuhan ataupun masyarakat yang ingin menyeberang ke Kota Lama. Memang jarak tempuhnya ini lebih singkat jika seandainya kita melewati jalan darat. Kami kesini saja sudah memakan waktu kurang lebih 20 menit. Bayangkan saja jika mengitari Kota Kendari untuk menuju ke Kota Lama. Harus ke Jembatan Tripping, kemudian melewati Kendari Beach, lalu tiba di pasar Kota Lama. Sangat jauh kan? Nah, pagi-pagi ini kita berhenti sejenak, namun Jembatan Kuning dari tempat saya duduk sudah terlihat. Kalian tahu kan kenapa disebut Jembatan Kuning? Warnanya kuning, terlihat dari jauh. Nah, jembatan ini adalah penghubung antara wilayah Kelurahan Thalia dan pulau kecil yang berada tepat di mulut teluk, yaitu Pulau Bungkutoko namanya. Pulau Bungkutoko. Tapi untuk ke Jembatan Kuning kami tidak bisa berhenti di jembatan. Oleh karena itu 50 meter jembatan kami pun berhenti.
Wah, mercusuar ini sejak saya kecil sudah ada di sini. Begitu kokohnya berdiri, memberikan tanda bagi para nelayan maupun pelayaran bahwa daerah ini harus berhati-hati karena sempit dan juga mungkin agak dangkal. Tetapi sudah dilakukan pengerukan, kedalamannya sudah mulai bertambah. Inilah ikon Kota Kendari, Kota Kendari. Jika kalian melihat tulisan ini, berarti kalian sudah memasuki wilayah kota. Kabut semakin tebal pada saat kami tiba di tempat ini. Beberapa perahu nelayan berlabuh karena mereka tidak melaut. Nah, di Jembatan Kuning ini ada persimpangan untuk 5 jalur sekaligus. 2 jalur ke daerah kota dan 2 jalur ke wilayah Nambo atau pantai yang lain. Tetapi 1 jalurnya tentu ke daerah Pulau Bungku Toko. Nah, inilah Jembatan Kuning. Saya mau cerita sedikit tentang Jembatan Kuning. Peresmian Jembatan Kuning Thalia Bungku Toko dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan Wali Kota Kendari pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 11 Mei 2013. Hal ini saya peroleh informasinya dari Antara Sultra yang diterbitkan pada 12 Mei 2013. Lebih lanjut diungkapkan bahwa jembatan ini untuk membuka akses jalur distribusi peti kemas dan menjadikan Pulau Bungku Toko sebagai halaman depan Kota Kendari. Dari daerah yang sedikit terisolir kemudian menjadi ikon yang luar biasa. Wah, hebat, tepuk tangan dong. Nah, Jembatan Kuning ini sangat kokoh. Ini untuk dilintasi oleh kendaraan-kendaraan memuat peti kemas. Di wilayah bagian bawah dari jembatan ini itu masih digunakan oleh masyarakat daerah sekitar sebagai jalur transportasi laut. Dengan adanya jembatan ini, jalur ini tidak terganggu, bukan? Perahu-perahu ini berasal dari Thalia sisi pinggir maupun daerah Nambo, Kelurahan Nambo. Dan mereka tentunya menuju ke Kota Lama, Kota Kendari ataupun daerah sekitar pesisir di wilayah ini sendiri. Nah, kalian tahu berapa sih sebenarnya panjang dan lebar jembatan ini? Jembatan ini dibangun pada tahun 2010 dengan panjang 130 meter dan lebar 9 meter. Lumayan panjang dan besar kan? Untuk daerah yang bisa memuat dan dijalani oleh truk-truk besar. Di sebelah selatan daripada jembatan ini ada sebuah taman kecil tempat aktivitas masyarakat, yaitu RTH Thalia. RTH ini digunakan sebagai sarana rekreasi keluarga. Memang tidak seramai RTH yang ada di pelataran Wali Kota Kendari ataupun di Tugu Religi, tetapi suasananya itu akan berbeda karena di sini kita bisa memandang lautan dan juga Teluk Kendari dengan segala aktivitas masyarakat yang ada di sini. Nah, di taman ini sering digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai sarana berolahraga di pagi ini. Namun karena pagi ini masih suasana Lebaran Idul Adha, jadi kelihatannya masih sangat sepi. Banyak aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan di sini karena fasilitasnya pun ini sangat banyak. Tapi sayang, kepedulian kita tentang sampah masih mengganggu hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, kita harus tertib dengan sampah agar tempat-tempat seperti ini tetap terjaga kebersihannya. Kita kan mau sehat, olahraga butuh kesehatan, tetapi kalau sampah berserakan tentu tidak nyaman, bukan? Nah, tempat ini ada fasilitas untuk kegiatan-kegiatan yang berskala sedang. Ada tempat duduk, sarana trotoar untuk jalan, dan taman-taman yang sudah mulai tertata rapi. Tetapi bagi keluarga yang memiliki anak kecil, ini cukup berhati-hati karena kita berbatasan dengan jalan besar dan pembatasnya hanya pilar-pilar kecil.
harus ekstra hati-hati agar keamanan dan kenyamanan tetap terjaga. Oke, sekarang kita sudah banyak bercerita tentang Jembatan Kuning, RTH Thalia atau Teluk Kendari, teluk yang banyak menyimpan sejarah. Teluk ini menjadi ikon utama kota Kendari di awal perkembangannya. Karena sebelum kota Kendari lahir, Teluk Kendari sudah menjadi jalur transportasi untuk masyarakat di wilayah ini. Nah sekarang karena kabutnya sudah mulai tebal, kami pun berkeinginan untuk menyeberangi jembatan menuju Pulau Bungkutoko. Kita akan melihat bagaimana sisi Jembatan Kuning dari arah Pulau Bungkutoko. Kami mengendarai motor untuk menyeberangi jembatan ini. Dan kabut yang tebal ini menyebabkan jalan yang kami tempuh tidak terlalu cepat. Hanya berkisar 30 km per jam. Coba lihat kabutnya. Pekat sekali. Dan mercusuar yang tadi terlihat jelas kini tertutup dengan kabut. Oke, kami lanjutkan perjalanan dengan mendaki Gunung Bungkutoko dan kemudian memutar balik arah untuk menuruni dan melihat Jembatan Kuning dari sisi lain. Nah inilah Jembatan Kuning saat terlihat dari ketinggian pegunungan Pulau Bungkutoko. Waduh, samar-samar terlihat. Ini karena kabutnya begitu tebal. Bayangkan saat ini mencapai suhu 20 atau 19 derajat di handphone kami. Di sebelah kanan daripada Jembatan Kuning ini adalah Kota Lama, Kota Kendari. Sedangkan di sisi kirinya itu adalah Kelurahan Thalia dan Nambo. Nah, kita sudah melihat banyak tentang Jembatan Kuning. Dan pagi-pagi ini, keliling paginya kita sudahi sampai di sini. Semoga kalian bisa menjadikan destinasi kunjungan untuk masyarakat Kota Kendari di Jembatan Kuning. Karena memiliki sisi berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Oke, kita akan berjumpa di keliling pagi-pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.